Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Ilmi, pengajian Rabu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tentang tadabbur ibadah kita atau tadabbur bacaan-bacaan sholat kita. Sudah sampai kepada halaman 26 yang tentang mengusap muzah. Jadi di dalam fikih, di dalam hukum Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rukhsah atau keringanan-keringanan. Ini sebagai bentuk Rahman dan Rahimnya Allah. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani kecuali sebatas kemampuan, termasuk di dalam hal ibadah, termasuk di dalam hal wudu. Ini masih dalam pembahasan wudu dan mandi. Di dalam wudu, ketika kita itu baik bepergian maupun dalam keadaan mukim atau tidak bepergian, artinya di rumah, itu boleh ketika kita mau wudu dalam keadaan tertentu. Itu misalnya kita musafir kemudian pakai muzah. Muzah itu ya semacam sepatu begitu. Sepatu atau penutup kaki yang itu digunakan ketika kita dalam bepergian maupun tidak bepergian. Ketika kita mau wudu itu boleh hanya cukup mengusap muzahnya atau sepatu atau kaos kakinya. Jadi tidak usah melepas dari khufnya atau muzah. Ini sebagai tadi rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam kita itu bepergian ataupun dalam keadaan mukim di rumah, pasti ada sesuatu yang mungkin apakah kita sakit, apakah kita tidak boleh terkena air dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan ini ditegaskan bahwa boleh ketika wudhu itu cukup diusap bagian yang menutupi kaki kita, jadi muzahnya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama bahwa muzah itu dipakai sesudah sempurna dicuci dengan bersih. Jadi kalau kita itu misal pengen ketika wudhu tidak usah melepas kaos kaki ataupun sepatu, maka ketika menggunakannya dipastikan kita dalam keadaan suci dulu. Dalam keadaan suci dulu. Nah, ini kemudian bisa dianalogikan atau disamakan hukumnya. Misalnya ketika kita bepergian kemudian dalam keadaan baju kita ketat misalnya. Asal kita sudah wudu,
Asal kita tadi berangkatnya sudah wudu, kok dilalah pas pakai baju yang ketat, mau wudu susah. Kemudian apakah harus sholatnya nanti ditunda sampai pulang ke rumah? Nah, ini kan jadi repot. Makanya dalam hal yang seperti itu, asal kita tadi ketika pakai baju itu sudah dalam keadaan suci, maka ketika mau wudu lagi cukup dengan diusap saja yang menutupinya. Atau ketika dalam keadaan tertentu, misalnya seorang yang sakit, misal tangan atau kakinya itu habis kesleo atau jatuh, kemudian digip. Nah, digip kan nggak mungkin kemudian mau wudu dilepas dulu. Nah, nanti malah repot, nggak sembuh-sembuh. Maka cukup dalam keadaan sakit begitu, itu yang diusap adalah gipnya atau yang membalutnya. Jadi tidak usah dibuka dulu perbannya, gipnya, atau tadi baju yang mungkin yang ketat nggak bisa dinaikkan sampai ke siku, ya cukup diusap sampai situ. Tapi syaratnya tadi, sebelum kita itu memakai baju, memakai khuf, itu kita pastikan dalam keadaan suci. Seperti misalnya orang yang tadi mau digip, ya kalau bisa memungkinkan diwudukan dulu, itu diwudukan. Nah, tapi biasanya kalau pas sakit kayak gitu ya agak repot. Ya, maka ya cukup mungkin bersihkan bagian yang tadi luka yang mau ditutup, ya bersihkan dulu. Jangan ada najisnya, jangan ada kotoran. Misalnya ada darah, dibersihkan dulu darahnya. Nah, baru kemudian digip atau diperban. Jadi diantara syarat mengusap tadi adalah bahwa muzah dalam keadaan ketika memakai muzah itu sudah dalam keadaan suci atau bersih. Termasuk yang sering ini ketika mungkin punya gawe mau dirias itu kan. Mau dirias kemudian takut ketemu sholat, misalnya sholat zuhur atau ini nabrak zuhur, ada leman-leman sudah dirias. Nah, ini yang sering terjadi. Maka kita bisa mensiasatinya itu dengan sebelum dirias sudah dalam keadaan suci. Ya tentu yang rias itu yang perempuan, berarti yang perempuan. Jangan perempuan kemudian yang rias laki-laki, kesenggol-senggol berarti batal. Jadi diantaranya itu. Yang kedua, syarat menyapu muzah itu adalah muzah menutup anggota kaki yang wajib dibasuh dengan sempurna, menutup tumit dan kedua telapak kaki. Jadi ini dalam pembahasan muzah, karena yang wajib di dalam wudhu itu kan membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi muzah itu ya yang menutup sampai mata kaki sempurnanya. Jadi tidak boleh kemudian hanya alasnya saja, kemudian mata kaki masih kelihatan, itu belum mencukupi sebagai muzah. Artinya apa? Kalau hanya alas kaki, ya alas kakinya dilepas. Tapi kalau sudah menutupi polok atau mata kaki, nah itu tanpa dilepas, cukup diusap muzahnya saja. Nah. Kemudian yang ketiga, muzah atau sepatu atau penutup kaki itu dapat dibawa dengan berjalan lama. Jadi muzahnya itu sifatnya seperti permanen. Artinya permanen itu bisa dibawa dengan waktu yang lama. Ya sepatu atau tadi kaos kaki dan lain sebagainya. Yang keempat, dua muzah itu tidak terkena najis atau kotoran. Nah, ini pasti karena penutup atau sepatu atau muzah itu diusapnya itu karena mengganti atau sebagai ganti dari mengusap atau membersihkan kaki. Maka sudah pasti bahwa muzahnya itu harus bersih dari najis maupun kotoran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyapu muzah ini hanya di dalam masalah wudhu. Sedangkan di dalam masalah mandi menghilangkan hadas besar
itu wajib untuk dilepas. Jadi tidak ada mengusap muzah dalam menghilangkan hadas besar. Jadi kalau hadas besar ya semuanya dilepas, kemudian kita mandi, mengalirkan air semua ke tubuh kita. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya menyapu dua muzah tidak boleh bila salah satu syaratnya tadi tidak cukup. Misalnya salah satu dari muzah itu robek atau muzahnya itu kemasukan air atau muzahnya itu tadi ada najisnya, maka kemudian tidak lagi boleh untuk mengusap muzah. Jadi kalau syarat dari tadi salah satu dari 4 syarat tadi itu tidak terpenuhi, maka tidak boleh untuk diusap muzahnya. Keringanan ini diberikan bagi musafir selama 3 hari. Jadi di dalam hukum itu rukhsah atau keringanan itu hanya diberikan untuk 3 hari. Artinya 3 hari itu kemudian dibuka. Kalau dipakai lagi boleh diusap lagi. Tidak boleh kemudian selama lebih dari 3 hari diusap terus, nggak boleh. Ya, tentu kita sudah mafhum akan membawa kotoran, bau dan sebagainya, sehingga di dalam syariat itu hanya dibolehkan cuman 3 hari. Nah, ini di dalam masalah mengusap muzah atau khuf. Kemudian bab yang ketiga, masalah sunnah sebelum sholat. Ini ada beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, di dalam menjalankan ibadah sholat ada kesunahan yaitu azan dan iqomah. Kita sudah mafhum azan itu sebagai satu penanda masuknya waktu sholat. Yang kedua, penanda untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi azan itu dilakukan sebagai pertama penanda masuknya waktu sholat. Itu biasanya di musola, di masjid. Kalau sudah dikumandangkan azan berarti itu waktunya sholat sudah masuk. Meskipun di daerah-daerah tertentu azan itu tidak sebagai pertanda waktunya masuk sholat. Ya, kadang azan misalnya azan zuhur itu sudah jam 1, jam 2. Karena azannya ini bukan dijadikan sebagai pertanda masuknya waktu sholat, tapi sebagai pertanda untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi bisa kadang-kadang tadi pertanda masuknya sholat, bisa juga sebagai plus untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini diantara kesunahan, jadi azan dan iqomah. Ini untuk sholat yang maktubah, sholat yang wajib. Sedangkan untuk sholat-sholat sunnah itu tidak disunnahkan untuk azan dan iqomah. Jadi cukup bagi imamnya untuk mengatakan bahwa as-sholatul jami'ah. Atau kalau kita misalnya melaksanakan sholat taraweh, itu dengan as-sholatut tarawihi rahimakumullah. Ini biasanya Bilalnya mengatakan as-sholatul jami'ah atau as-sholatut tarawihi rahimakumullah. Ini nanti sebentar lagi Ramadan, kalimat ini biasanya ada dan dilakukan, diucapkan oleh Bilal. Dalam melaksanakan sholat baik jamaah maupun sendiri, itu ketika kita mau melaksanakan sholat dengan sendiri, itu juga disunnahkan untuk beriqomah. Misalnya kita mau sholat sendiri ya kita mengiqomahkan.
Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalal shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu di antara kesunahannya. Nah, ini sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat. Jadi lafaz azan itu merupakan hal yang disyariatkan di dalam Islam, sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika komunitas kaum muslimin itu sudah mulai banyak, ini ada para sahabat yang mengusulkan, wahai Rasulullah, ini umat Islam sudah banyak, kalau tidak ada penanda sebagai cara untuk mengundang jamaah, maka kaum muslimin ini bisa tertinggal sholatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan sahabat tadi, menyilahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengusulkan kira-kira apa yang pas sebagai penanda bahwa sholat itu akan segera dilaksanakan. Maka ada yang mengusulkan, wahai Rasulullah, gimana kalau dibunyikan lonceng saja. Jadi ada yang mengusulkan dibunyikan lonceng, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani kalau mau ibadah itu kan loncengnya dibunyikan. Jadi pagi ya sudah kelontang, kelontang. Nanti sore juga gitu. Itu pertanda atau sebagai alat. Makanya para ulama dulu pernah memberikan satu status hukum bahwasanya membunyikan bunyi-bunyian seperti beduk kalau di kita itu kemudian dihukumi sebagai sesuatu yang tasyabuh lin nasoro, yang menyerupai Nasrani. Sehingga apa? Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan tadi karena dikhawatirkan bahwa menabuh bunyi-bunyian sebagai pertanda waktunya sholat itu menyerupai kaum Nasrani. Maka ada yang tadi pendapat mengatakan meskipun nabuh beduk, meskipun nabuh kentongan itu kemudian enggak boleh karena tasyabuh linasoro, menyerupai kaum Nasrani. Ada yang mengatakan boleh karena ini bukan pertanda, bukan sebagai pengundang, bukan sebagai tanda atau ngundang jamaah untuk. Ini hanya tanda saja dan tidak menyerupai Nasrani. Karena Nasrani tadi itu bagian dari ritual ibadah. Kalau ini hanya sekedar ya pengingat saja. Ritual ibadahnya dimulai dari azan, kemudian iqomah. Nah kalau itu ya bisa dilakukan, bisa enggak. Artinya bahwa ini bukan dari bagian ibadah. Karena dulu itu mungkin kalau azan bengok-bengok kan enggak sampai kedengaran jauh. Maka para ulama ya sudah pakai kentongan saja yang mungkin satu kampung bisa dengar, atau pakai beduk yang satu kampung dengar. Tapi kalau sekarang yang sudah ada speaker, ada toa, ya sudah itu bisa ditinggalkan karena memang itu tidak dari bagian yang syariat. Meskipun tadi dalam pandangan para ulama ada yang boleh, ada yang. Karena tadi di awal azan itu para sahabat ada yang mengusulkan, Rasul gimana kalau misalnya dibunyikan lonceng. Maka Nabi enggak suka karena ini tasyabuh linasoro, menyerupai kaum Nasrani. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, gimana kalau misalnya membunyikan trompet saja. Nabi juga enggak suka. Karena apa? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan membunyikan trompet atau bunyi-bunyian suara yang ditiup itu menyerupai kaum Yahudi. Yahudi itu kalau ibadah ya membunyikan trompet. Makanya menjadi tradisi kalau tahun baru dan sebagainya itu diantara tradisi-tradisi Yahudi yang kalau ibadah itu membunyikan trompet-trompet sebagai penanda, sebagai tanda.
Ini juga Nabi SAW tidak mau karena tasyabuh lil Yahud. Kemudian ada yang memberikan saran, wahai Rasulullah, gimana kalau misalnya dinyalakan api saja. Jadi dibuat menara yang tinggi, kemudian kalau mau sholat itu dinyalakan api. Sehingga orang yang dari jauh itu bisa lihat. Kalau api itu sudah menyala berarti sudah mau sholat berjamaah. Ini juga ditolak oleh Rasulullah karena tasyabuh, menyerupai kaum Majusi, orang-orang yang menyembah api. Maka saat itu ada sahabat yang datang tergopoh-gopoh. Datangnya terlambat, tapi beliau ini ternyata membawa kabar yang nantinya akan disetujui oleh Rasulullah. Jadi sahabat ini datang ke majelisnya Rasulullah, kemudian menceritakan, wahai Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Mimpi diajari kalimat yang sekarang itu yang kita kenal dengan kalimat azan. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sampai akhir kalimat ini disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian apa, Rasulullah SAW memberikan penetapan bahwasanya ini saja yang dipakai untuk memanggil jamaah, memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Itu yang dikenal dengan lafaz azan. Yang kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan mengajarkan kepada Bilal bin Rabah untuk kemudian melaksanakan azan yang pertama. Ini suara azan. Dan fadilah azan ini banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya disebutkan bahwasanya azan itu bukan hanya sebagai penanda dari sholat atau penanda waktu sholat atau penanda sholat berjamaah, tapi juga sekaligus bahwa azan itu bisa mengusir daripada roh-roh atau jin-jin yang jahat. Makanya kemudian ketika seseorang itu kerasukan jin atau kerasukan itu dibacakan azan atau dikumandangkan azan. Dalam hadis itu ketika azan itu dikumandangkan, maka setan-setan itu lari terbirit-birit. Jadi kalau azan itu dikumandangkan itu sebetulnya setan, iblis yang menggoda itu lari terbirit-birit jauh. Makanya pernah itu di zaman Rasulullah SAW bahwa ketika ada salah seorang dan tempat itu yang dianggap sebagai tempat yang angker, tempat yang ada banyak jinnya, maka di situ dikumandangkan azan. Nabi SAW ketika memasuki satu tempat tertentu yang jarang ditempati itu diazani dulu. Ini juga bagian dari yang kemudian para ulama, guru-guru kita, kalau kita ngeselupi rumah, masuk rumah baru, itu ya diazani dulu. Karena tadi untuk menghilangkan dari aura-aura dari jin-jin atau setan-setan yang akan menggoda. Juga di dalam keterangan disebutkan bahwasanya azan itu bisa mencegah atau bisa menjadi tameng dari bala atau dari bencana-bencana. Ini pernah juga cerita misalnya di Kasunanan Cirebon. Kasunanan Cirebon sampai sekarang itu kan tradisi azan 7 itu masih. Jadi ketika terjadi bencana banyak sekali huru-hara dan sebagainya. Itu ketika azan dilakukan oleh 7 orang. Jadi makanya sekarang itu masih ada itu tradisi azan pitu. Jadi azannya dilakukan oleh 7 orang langsung. Kalau dulu itu satu-satu gitu. Jadi gantian.
Azan menghadap ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan. Kemudian ditradisikan di Kasunanan itu, di Masjid Kasunanan masih itu tradisi azan gitu. Karena apa? Mengambil dalil dari tadi bahwa Rasulullah SAW mengajarkan di antara faidah keutamaan daripada azan itu menolak daripada bencana. Kalau dulu orang-orang tua kita mungkin pernah ya kita, misalnya ada angin yang taupan atau angin puting beliung, itu biasanya diazani. Biasanya pernah nemu Ibu? Belum lah. Ya, kalau dulu orang tua itu kalau misalnya ada bencana apa gempa bumi, apakah angin itu biasanya terus azan. Biasanya diazan. Nah, jadi itu diantara iya. Sekarang itu ya tadi mungkin padahal itu apa diantara tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan juga ulama-ulama kita itu begitu. Kebakaran juga azan. Kadang-kadang orang ini kebakaran kok malah azan. Tapi itu diantaranya. Iya, sekarang mungkin aneh. Tapi itulah. Jadi saya juga punya cerita. Dulu ada seorang kiai yang mungkin wali. Jadi pondoknya itu kebakaran. Cukup diazani saja, kemudian mengambil satu genggam pasir itu disembiokan sebagai ikhtiar saja, langsung itu mereda. Ya ini diantara tadi mungkin kalimatnya muazin yang azan itu ya kalimatnya waliullah, jadi mungkin langsung tapi kalau azannya kita ya mungkin beda. Nah, tapi itu diantara yang menjadi bahwa kita, kata Rasulullah SAW, kita punya senjata yang luar biasa. Apa itu? Yaitu biddu'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Di antara doa itu kan azan. Azan itu bagian dari doa. Dari doa mulai dari takbir Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir itu meskipun tidak ada permohonan tapi itu bagian dari doa. Itu senjata kata Rasulullah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat itu ada beberapa hal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah azan atau mengucapkan kalimat as-sholatul jami'ah atau as-sholatut tarawih rahimakumullah. Hukum azan dan iqamah. Azan dan iqamah hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi sholat fardu. Jadi azan itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau kita misalnya mau sholat meskipun hanya berdua suami istri, itu utamanya azan dulu. Jadi azan meskipun nggak usah banter-banter, nggak usah yang penting ada lafaz azan. Kemudian iqamah, itu bagian dari sunnah yang ditekankan. Baik dikerjakan berjamaah maupun sendiri. Disunahkan dengan suara yang keras kecuali di masjid yang sudah dilaksanakan sholat berjamaah. Dikerjakan dengan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Jadi ini bagian daripada yang sunnah. Ustaz, gimana kalau misalnya di masjid ini kan sekarang sudah modern. Kalau azan apakah harus live langsung dari orang atau boleh dari kaset? Maka di dalam hukum fikihnya bahwa yang dimaksud mendapatkan kesunahan daripada kita mengumandangkan azan dan iqamah itu adalah dilakukan langsung oleh muazin, bukan dengan kaset. Jadi kadang-kadang mungkin muazinnya malas
direkam saja, sudah waktunya tinggal kemudian diazankan. Nah, ini tidak mendapatkan kesunahan. Maka azan iqamah itu harus live, harus langsung. Nah, ini juga sering kadang-kadang guyon-guyon daripada misalnya azan yang tidak tepat waktu. Kadang-kadang kan muazzinnya datangnya telat atau muazzinnya ada keperluan sehingga sudah waktunya sholat belum ada yang azan. Nah, gimana kalau misalnya sudah di timer saja, pokoknya waktunya sholat langsung suaranya speaker bunyi. Ini enggak bisa, enggak mendapatkan kesunahan. Jadi sunnahnya ya tadi yang sudah menjadi tugasnya muazin sudah harus standby. Dan memang ini berat karena tadi harus on time terus. Nah, waktunya sholat ya sudah mulai, kemudian siap-siap untuk azan. Nah, di dalam masalah azan ini ada beberapa keterangan. Azan dengan imam itu utama yang mana? Azan itu adalah mengumandangkan kalimat-kalimat sebagai penanda untuk sholat berjamaah atau penanda waktunya sholat. Dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu tidak pernah azan. Yang azan cukup Bilal. Kenapa sirriyahnya? Sirriyahnya adalah rahasia kenapa Nabi SAW tidak pernah azan. Nabi itu hanya jadi imam. Karena kalau Nabi itu yang azan, ini malah jadi susah semua. Karena apa? Kalau ada kaum muslimin yang tidak ikut atau tidak mendatangi panggilan azannya Rasulullah, itu bisa menjadi kafir. Karena apa? Karena tidak mendatangi panggilannya Rasulullah. Tapi beda kalau yang azan itu Bilal. Istilahnya kalau nggak datang wong yang memanggil hanya Bilal. Nah, ini sirriyahnya kenapa Rasulullah SAW itu tidak pernah mengumandangkan azan. Karena tadi kalau Nabi sampai azan, nanti orang-orang yang mungkin saat itu belum sempat untuk datang berjamaah dengan Rasulullah, maka bisa dihukumi sebagai kafir. Karena saking tadi bahwa Nabi sudah memerintahkan, Nabi sudah mengundang, kok tidak hadir. Nah, Nabi hanya menjadi imam sholat. Makanya ini diantara fadilah keutamaan azan itu, azan Nabi hanya memerintahkan, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Nah, ini di dalam hukum ada yang mengatakan bahwa azan ini hal yang utama. Karena tadi ini mengundang kaum muslimin untuk melakukan sholat. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ini barang siapa yang mendengar azan kemudian menjawab kalimat azan seperti yang diucapkan oleh muazin, kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dia mendapatkan pahala keutamaan seperti keutamaannya muazin. Dan ini keutamaan dari muazin ini luar biasa, disebutkan di dalam beberapa keterangan hadis Rasulullah bahwasanya orang yang azan itu akan dibarengkan di surga bersama Bilal, mendapatkan keutamaan dari pahalanya Bilal bin Rabah, termasuk orang yang mendengarkan dan menjawab tadi. Makanya kita di dalam azan tadi dengarkan dengan baik, kemudian menjawab azan. Ketika muazin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita yang mendengar menjawab Allahu Akbar. Dua kali. Ketika muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita yang mendengar juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dua kali.
muadzinnya sekali, kita yang mendengarkan itu menjawab 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga yang mendengar mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau yang la haula sekali. Nah, yang la haula sekali. La haula sekali. Kemudian kalau subuh ada as-shalatu khairum minan naum. Sodakta wa barirta. Kemudian diakhiri dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kita menjawab dengan la ilaha illallah sekali. Jadi yang 2 kali itu yang di awal. Jadi 2 kali di awal. Ini baik kita itu sedang berjamaah di tempat itu, atau kita hanya mendengar di rumah, itu mendapat kesunahan, tetap mendapat kesunahan. Ustaz, gimana yang harus dijawab itu azan yang mana? Karena kan azan menyambung terus. Ini dari masjid ini, nanti sebentar lagi dari masjid samping dan sebagainya. Maka itu yang dijawab adalah azan yang pertama yang kita dengar, atau yang mungkin menjadi yang paling dekat atau yang pertama kita dengar, itu yang kita jawab. Insya Allah kalau kita jawab tadi mendapatkan fadilah dari keutamaan muadzin. Meskipun kita atau ibu-ibu enggak azan, dan enggak mungkin azan karena syariatnya adalah yang azan itu adalah laki-laki. Tapi kita tidak kurang untuk mendapatkan fadilah dan pahalanya muadzin. Dengan syarat tadi, ada azan, kemudian kita menjawab. Kalau jamaahnya perempuan semua itu disunahkan cukup untuk iqomah. Nah, jadi iqomah. Jadi salah satu dari perempuan mengucapkan iqomah, kemudian salah satu maju menjadi imam. Ini kalau semuanya adalah perempuan. Jadi tetap disunahkan minimal iqomah. Ini untuk